Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, harga PCR turun 275.000, hasil harus keluar 1 kali 24 jam. Setelah berhasil menurunkan angka kasus harian COVID-19 di wilayah Pulau Jawa dan Bali, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM memunculkan masalah baru. Perpanjangan kebijakan PPKM berdampak pada kebijakan pembatasan transportasi, khususnya transportasi udara. Pemerintah memberlakukan kebijakan bagi setiap penumpang pesawat udara harus menjalani dan memiliki surat keterangan bebas COVID-19 melalui tes PCR. Sebelumnya, penumpang transportasi udara harus menjalani dan memiliki surat bebas COVID-19 hanya dengan tes swab antigen. Permasalahan muncul ketika harga atau biaya tes PCR lebih mahal dari harga tiket pesawat untuk transportasi di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Hal ini memunculkan polemik dan kontroversi di masyarakat, sehingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga tes PCR. Pemerintah resmi menurunkan harga tes PCR atau swab polymerase chain reaction menjadi Rp275.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp300.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Harga PCR ini sudah beberapa kali mengalami penurunan. Pada masa awal pandemi COVID-19, harga tes PCR masih sangat tinggi hingga menembus angka Rp2,5 juta sekali tes. Kementerian Kesehatan kemudian menetapkan harga batas atas hingga Rp900.000. Setelah banyak menerima kritikan masyarakat terkait dengan mahalnya harga tes PCR, medio Agustus lalu, pemerintah menurunkan harga PCR menjadi sekitar Rp275.000 hingga Rp300.000 saja. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo merencanakan akan menurunkan harga tes PCR hanya menjadi Rp300.000. Pemerintah juga berencana untuk memperpanjang masa berlaku tes PCR. Berita kedua, tegas, Kapolri minta anak buahnya menjalankan tugas dengan baik dan terpuji. Setelah menjadi sorotan masyarakat serta sasaran kritik akibat buruknya kinerja dan keterlibatan beberapa oknum kepolisian dalam beberapa kasus kriminal, akhirnya Kapolri melakukan evaluasi internal dalam rangka perbaikan institusi Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta anak buahnya menjalankan tugas dengan baik dan terpuji, serta menghindari berbagai masalah dan pelanggaran. Listio menyebut tindak tanduk anggota polisi kini selalu disorot oleh publik. Hal itu disampaikan oleh Kapolri saat menutup pendidikan dasar, integrasi kemitraan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian di Jawa Tengah, Kamis 28 Oktober 2021. Mantan ajudan Presiden Joko Widodo ini mengingatkan setiap ilmu yang didapat dalam pendidikan harus menjadi bekal dalam bertugas. Ia ingin aparat Polri serta TNI menjadi abdi negara yang unggul dan berintegritas. Menurutnya, pendidikan selama 4 tahun tidak singkat. Ia berpesan agar para anggota Polri termasuk TNI menyiapkan mental, disiplin agar tak melakukan pelanggaran. Dalam pendidikan dasar itu, Listio menegaskan sinergitas dan soliditas personil TNI Polri harus dipupuk sejak dini. Menurutnya, langkah ini merupakan kunci sukses untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jenderal Bintang 4 ini menyebutkan keberhasilan sinergitas dan soliditas terlihat dalam penanganan pandemi COVID-19. Sejumlah kasus yang melibatkan anggota polisi mencuat dan menjadi kontroversi. Tak hanya melibatkan anggota dari unsur Bintara, sejumlah perwira yang seharusnya menjadi pemimpin di Korps Bayangkara turut terseret dalam beberapa kasus.
Beberapa kasus yang melibatkan oknum kepolisian menjadi sorotan dan perbincangan di masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah misalnya kasus dugaan penganiayaan oleh Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar terhadap seorang bintara di kantornya. Aksi terjadi saat Kapolres tengah mengikuti acara puncak Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB melalui video conference dengan Mabes Polri dan Polda Kalimantan Utara. Evaluasi internal dan perintah tegas Kapolri atas segala tiap tindak tanduk prosedur harus memenuhi kode etik bagi seluruh anggota Polri. Diharapkan ini membawa perbaikan bagi setiap anggota Polri maupun bagi institusi Polri. Berita ketiga, Jokowi sampaikan 3 upaya pulihkan ekonomi pada KTT ke-13 RI, Malaysia, dan Thailand. Setelah mendapat kepercayaan oleh negara-negara G20 untuk menjabat presidensi negara-negara G20, Indonesia kembali menyampaikan gagasan-gagasan terkait pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Gagasan-gagasan ini disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Salah satu gagasan yang dimunculkan dalam forum tersebut adalah mendorong lebih banyak digitalpreneur yang baru. Presiden Joko Widodo juga mengungkap rencana Indonesia menggelar ASEAN Creative Economic Business Forum di Bali pada November mendatang sebagai upaya memperkuat peran UMKM dan ekonomi kreatif. Presiden juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap penyusunan cetak biru implementasi IMTGT tahun 2022 hingga tahun 2026. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa cetak biru ini akan menjadi pedoman fisik dan memuat target dan indikator yang jelas bagi upaya memperkuat kerjasama di dalam 5 tahun ke depan. Untuk diketahui, tahun ini adalah tahun terakhir pengimplementasian cetak biru IMTJT periode 2017-2021. Dalam periode tersebut, pandemi COVID-19 menjadi tantangan selama hampir 2 tahun dan mempengaruhi Gross Domestic Product atau GDP subkawasan ASEAN. Meski demikian, saat ini angka penyebaran virus COVID-19 sudah mulai dapat ditekan dan pemulihan ekonomi juga sudah mulai tampak. Oleh karenanya, komitmen agar pelaksanaan cetak biru 2022-2026 dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang harus terus ditingkatkan mengingat GDP IMTGT telah meningkat 20% pada periode 2015 hingga 2019. Dalam periode tersebut, Indonesia telah mencoba berkontribusi antara lain melalui pembangunan konektivitas fisik subkawasan ASEAN senilai 17,9 miliar dolar Amerika Serikat dan dukungan proyek-proyek antara lain Bengkulu Digital and Tourism Village, Aceh Investment Sport, Batam Green City Initiative, dan sejumlah proyek-proyek lainnya. Berita keempat, Johan Budi nilai hukuman mati kasus koruptor tak cukup untuk timbulkan efek jera. Hukuman mati bagi para pelaku korupsi terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, akademisi, dan para praktisi hukum. Korupsi sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, sehingga hukuman berat perlu diberikan kepada para koruptor, termasuk di dalamnya memberikan hukuman mati. Hukuman mati bagi para koruptor diharapkan memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak mencoba melakukan tindak pidana korupsi. Anggota Komisi 3 DPR, Johan Budi Sabto Pribowo, menyatakan upaya memberikan efek jera dalam rangka pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Hal itu disampaikan Johan merespon langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang mengkaji penerapan hukuman mati dalam kasus mega korupsi. Politikus PDIP itu menuturkan, selain dengan adanya ancaman hukuman mati, upaya memberikan efek jera juga perlu dilengkapi dengan penerapan perampasan aset serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu melanjutkan, pemberian efek jera juga harus disertai dengan penegakan yang tanpa pandang bulu sehingga tidak ada orang yang merasa aman dari hukum. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak mengungkapkan Jaksa Agung tengah mengkaji penerapan hukuman mati dalam penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Selama ini, gagasan penerapan hukuman mati bagi para koruptor mendapat tentangan dari para aktivis hak asasi manusia. Usulan hukuman mati bagi para koruptor sering didengungkan oleh para aktivis penegakan korupsi. Tetapi hal ini belum dilanjutkan baik oleh pemerintah maupun oleh DPR untuk merevisi pasal-pasal yang bisa diterapkan kepada para koruptor hingga para koruptor bisa dilakukan hukuman mati. Tetapi tentangan justru muncul dari para aktivis hak asasi manusia yang menganggap bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Bahkan di beberapa negara, hukuman mati sudah dihapuskan sebagai bagian dari pasal-pasal hukum dalam penerapan sanksi-sanksi pidana. Penerapan hak aktivis hak asasi manusia menganggap penerapan hukuman mati bagi para pelaku korupsi selain tidak memberikan efek jera juga dianggap melanggar hak asasi manusia. Berita kelima, krisis pangan. Pemerintah Korea Utara meminta warganya mengurangi jatah makan. Di tengah krisis pangan, Korea Utara dilaporkan memerintahkan warganya untuk mengurangi makan hingga pemerintah membuka perbatasan dengan China pada tahun 2025 mendatang. Seorang warga Korea Utara bercerita kepada Radio Free Asia bahwa 2 pekan lalu pemerintah Korea Utara berkunjung ke rumah-rumah warga untuk memberitahu bahwa krisis pangan kemungkinan masih akan melanda hingga tahun 2025. Menurut pejabat itu, Korea Utara masih akan krisis pangan karena akses perdagangan dengan China masih ditutup demi menghindari penularan COVID-19. Mendengar pernyataan pemerintah, para warga Korea Utara terpukul. Saat ini, Korea Utara memang sedang dilanda krisis pangan akibat penutupan perbatasan demi mencegah penularan COVID-19. Selain itu, industri agrikultur Korea Utara juga sempat terpukul akibat sejumlah bencana. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO menyatakan bahwa Korea Utara menghadapi kekurangan pangan sekitar 860.000 ton pada tahun ini. Menurut laporan FAO yang dirilis awal Juli lalu, Korea Utara diproyeksikan hanya menghasilkan 5,6 juta ton biji-bijian di tahun ini. Jumlah itu kurang 1,1 juta ton dari angka dibutuhkan Korea Utara untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh warganya. Meski akan ditambah dengan impor yang ditargetkan sebanyak 205.000 ton, Korea Utara tetap akan menghadapi kemungkinan kekurangan pangan sekitar 860.000 ton. Menanggapi krisis ini, sejumlah ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta dunia untuk mempertimbangkan kembali sanksi atas Korea Utara karena menurut mereka saat ini situasi di Korea Utara sudah sangat memprihatinkan. Korea Utara adalah sebagian kecil negara-negara yang masih mempertahankan ideologi komunismenya. Sementara Republik Rakyat Cina sudah berjalan pada mekanisme kapitalisme, sementara Korea Utara masih tetap dengan ideologi totalisme komunis. Ideologi ini membuat negara-negara lain yang tidak bersimpati terhadap Korea Utara. Bahkan Korea Utara membuat konflik ketegangan di kawasan semenanjung Korea dengan memprovokasi Korea Selatan, musuh bebuyutan sejak tahun 1950. Hal ini membuat negara-negara memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Sanksi ekonomi itu berakibat Korea Utara menjadi negara terpencil dan tertutup di kawasan semenanjung Korea, bahkan di kawasan Asia. Berita ke-6, Jokowi bertemu Presiden Prancis di Roma, membahas kerjasama pertahanan hingga perubahan iklim. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi
atas kemajuan kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis saat Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Roma, Italia, Sabtu 30 Oktober 2021. Joko Widodo juga mengapresiasi investasi Prancis pada industri alat utama pertahanan di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Macron juga membahas isu perubahan iklim. Jokowi menekankan pentingnya implementasi Perjanjian Paris. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi kemajuan pertahanan yang terjalin antara Indonesia dengan Prancis. Selama ini, kerjasama industri pertahanan antara Republik Indonesia dengan Prancis paling meningkatkan kemampuan. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Prancis menawarkan beberapa alutsista kepada pemerintah Republik Indonesia. Salah satu yang sempat menjadi perbincangan adalah penawaran beberapa pesawat-pesawat tempur Prancis yang ditawarkan kepada TNI Angkatan Udara. Tetapi pada akhirnya, keputusan Kementerian Pertahanan tidak memilih alutsista dari Prancis, tetapi memilih alutsista dari negara lain. Walau demikian, kerjasama alutsista antara Indonesia dengan Prancis terus dilakukan hingga mencapai perubahan yang sangat signifikan. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kemajuan tersebut yang terjalin antara Indonesia dengan Prancis. Hal tersebut menjadi salah satu poin pembahasan Presiden Joko Widodo saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Hotel Splendid Royal Roma, Italia, Sabtu 30 Oktober 2021. Menurut Presiden Joko Widodo, perjanjian tersebut juga harus membuka ruang bagi kerjasama yang strategis, termasuk produksi bersama alutsista. Presiden menyebut investasi Prancis pada industri alutsista di Indonesia juga akan sangat diapresiasi hingga saat-saat mendatang. Kedua, Presiden Joko Widodo dan Presiden Macron membahas mengenai perubahan iklim. Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa implementasi Perjanjian Paris secara konsisten sangatlah penting. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kebakaran hutan yang selama ini sering terjadi di Indonesia sekarang semakin menurun tingkat kebakaran hutannya. Bahkan, justru negara-negara di lingkungan ASEAN lain di luar Indonesia sedang mengalami kebakaran hutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini bisa mengganggu terhadap perjanjian perubahan iklim yang dilakukan antara negara-negara kawasan ASEAN dengan negara-negara kawasan Eropa. Menurut Presiden Joko Widodo, perjanjian tersebut juga harus membuka ruang kerjasama yang strategis bagi perubahan iklim antara kedua negara, baik Indonesia maupun Prancis. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa di tengah meningkatnya kebakaran hutan di banyak negara, kebakaran di Indonesia justru berada pada titik paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Terkait dengan energi, pada Agustus lalu, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan transformasi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau. Kemajuan ini dianggap oleh negara-negara Eropa adalah menjadi peran penting kerjasama terkait energi baru yang terbarukan dan permasalahan ekonomi berbasis teknologi hijau. Berita ketujuh, Kapolri mutasi 6 Kapolres dari Sumatera Utara hingga Sumatera Selatan. Setelah Polri mendapat kritikan dari berbagai pihak atas perilaku individu dan organisasi terkait beberapa kasus yang jadi perbincangan masyarakat, Kapolri melakukan beberapa langkah evaluasi internal. Tidak hanya memberikan pengarahan dan pengawasan lingkungan internal, tetapi Kapolri juga mengambil langkah-langkah tegas terhadap jajaran internalnya. Kapolri baru-baru ini mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap beberapa Kapolres yang dianggap tidak optimal menjalankan tugasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 6 Kapolres. Mutasi tertera dalam surat telegram nomor ST-2279-X-Cap 2021 dan ST-2280-X-Cap 2021 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Polisi Wahyu Widada pada 31 Oktober
2021. AKBP Denny Kurniawan dicopot dari Kapolres Labuhan Batu Polda Sumatera Utara menjadi Pamenyan Mapolri dalam rangka evaluasi jabatan. Dia digantikan AKBP Anhar Arlia Rangkuti yang sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Ditreskrimun Polda Sumatera Utara. Sementara itu, AKBP Dedi Nur Adriansah dimutasi dari Kapolres Pasaman Polda Sumbar menjadi Pamenyan Mapolri dalam rangka evaluasi jabatan. AKBP Fahmi Reza yang sebelumnya menjabat sebagai Ditreskrimum Polda Sumatera Barat ditunjuk sebagai penggantinya. AKBP Agus Sugiyarso dimutasi dari Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumatera Utara menjadi Pamenyan Mapolri dalam rangka evaluasi jabatan. AKBP Muhammad Kunto Wibisono yang sebelumnya menjabat Kabak Ops Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, dipilih sebagai pengganti. Sementara AKBP Jimmy Tana dimutasi dari Kapolres Nganjuk Polda Jawa Timur menjadi Pamenyan Mapolri dalam rangka evaluasi jabatan. Dia digantikan AKBP Boy Jackson Situmorang yang sebelumnya menjabat Tutor Madya Lemdiklat Polri. Ada pula beberapa pejabat kepolisian yang dimutasi. Kombes Pol Franciscus X Tarigan dari jabatan Dirpol Airut Polda Sulbar menjadi Perwira Menengahian Mapolri dalam rangka evaluasi jabatan. Langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan Polri adalah bagian dari evaluasi internal dalam tubuh Polri, sekaligus menjawab segala kritik yang disampaikan oleh masyarakat akhir-akhir ini terhadap organisasi Polri. Berita ke-8, Kemenak pastikan persiapan penyelenggaraan Haji Umroh 2022 tidak diskriminatif. Setelah 2 kali musim haji terhenti akibat pandemi global COVID-19, akhirnya pemerintah Arab Saudi kembali membuka Masjidil Haram untuk melakukan ibadah haji dan umroh bagi masyarakat dari berbagai negara. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umroh akan dimulai pada tahun 2022 mendatang setelah pemerintah Arab Saudi menyampaikan nota diplomatik kepada pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Terkait dengan hal tersebut, hingga saat ini Kementerian Agama masih melakukan persiapan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif memastikan persiapan dilakukan secara profesional, inklusif, terbuka, dan tidak diskriminatif. Hilman menuturkan, Menteri Agama juga meminta persiapan dilakukan dengan sigap dan cermat, baik terkait jemaah, panitia penyelenggaraan ibadah umroh, dan penyelenggara ibadah haji khusus, protokol kesehatan, hingga persiapan-persiapan lainnya. Ia mengatakan keterbukaan dan profesionalitas merupakan hal penting, karena ibadah haji dan umroh menjadi ajang silaturahmi antar umat Islam dari berbagai latar belakang dan berbagai negara. Sebelumnya, Hilman juga sudah meminta jajarannya tetap berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait persiapan penyelenggaraan umroh 1443 Hijriah. Kementerian Agama juga meminta jajarannya menyiapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemeriksaan kesehatan, serta membuka akses data vaksinasi jamaah umroh agar dapat dibaca oleh otoritas Arab Saudi. Berita ke-9, Menteri Pertahanan Prabowo tegaskan pentingnya penguasaan teknologi pertahanan bagi para perwira. Memasuki era globalisasi dan revolusi industri 4.0, teknologi menjadi keberhasilan pada berbagai sektor kehidupan. Penguasaan teknologi menjadi sesuatu yang mutlak bagi setiap negara jika ingin bersaing secara global. Demikian pula dalam sektor pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pendidikan dan penguasaan teknologi pertahanan bagi para perwira untuk menjaga kedaulatan negara. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pembekalan kepada perwira siswa Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara 58 tahun pelajaran 2021
di Gedung Widya Mandala 1 Sesko AU Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa 2 November 2021. Memasuki era globalisasi dan revolusi industri 4.0, industri pertahanan menjadi kunci penting dalam mekanisme pertahanan di berbagai negara. Keberhasilan penguasaan teknologi adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh berbagai negara dalam menghadapi berbagai ancaman dan ketegangan di wilayah pertahanan masing-masing. Indonesia pada saat ini tengah menghadapi ancaman konflik Laut Cina Selatan dengan berbagai kecemasan dan berbagai kepentingan yang terjadi di kawasan. Laut Cina Selatan yang selama ini menjadi daerah konflik menjadi klaim Republik Rakyat Cina agar menjadi wilayah kesatuan yang utuh bagi negaranya, di samping menjadi tatanan permasalahan konflik bagi negara-negara lain. Penguasaan teknologi pertahanan menjadi penting ketika sebuah negara dihadapkan oleh berbagai macam konflik dan tantangan kawasan. Prabowo menuturkan bahwa saat ini teknologi sektor pertahanan berkembang pesat di tengah dinamika lingkungan strategis yang terjadi. Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan dalam teknologi pertahanan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, minimal di kawasan ASEAN. Kekuatan pertahanan Indonesia adalah yang paling unggul dibandingkan negara-negara ASEAN yang hingga saat ini masih terus mengembangkan teknologi pertahanan. Oleh karenanya, kemampuan penguasaan teknologi oleh para perwira militer di lingkungan TNI menjadi sangat penting dan mutlak bagi kemajuan Tentara Nasional Indonesia. Berita ke-10, Jokowi ajukan KSAD Andika Perkasa jadi calon tunggal Panglima TNI. Setelah sekian lama menjadi perbincangan dan pertanyaan berbagai kalangan tentang siapa figur yang akan menggantikan Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto, akhirnya pemerintah menyampaikan surat Presiden kepada DPR terkait jabatan Panglima TNI. Surat Presiden atau Surpres berisi usulan nama calon Panglima TNI kepada DPR. Dalam surat tersebut, Presiden hanya mengusulkan satu nama, yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. DPR menerima surat Presiden mengenai pencalonan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Surpres dari Joko Widodo itu sendiri diserahkan kepada DPR oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Setelah mendapat usulan itu, selanjutnya DPR akan melakukan proses uji kelayakan atau fit and proper test kepada calon yang diajukan oleh Presiden. Sesuai dengan undang-undang, ketika setelah selesai dilakukan uji fit and proper test, maka DPR akan menetapkan calon tunggal Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang selanjutnya dilantik oleh Presiden. Sebelumnya, ada beberapa nama calon yang diusulkan dan ramai menjadi perbincangan yang akan menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Tetapi pada akhirnya, Presiden Joko Widodo lebih memilih Jenderal Andika Perkasa dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat menjadi Panglima TNI. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam mekanisme pergantian Panglima TNI saat ini. Pertama, Jenderal Andika Perkasa hanya akan menjalani jabatan 1,5 tahun ke depan karena keterbatasan beliau akan memasuki masa pensiun. Selain itu, perhitungan tahun 2024 bakal terjadi pemilihan presiden, pemilu serentak, dan berbagai pemilihan kepala daerah di daerah menjadi perhitungan strategis Presiden memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Di samping itu, ada analisis-analisis lain yang memperhitungkan bahwa suatu saat Jenderal Andika Perkasa juga akan ikut dalam bursa pencalonan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Sampai saat ini, DPR akan melakukan fit and proper test dan selanjutnya Presiden Republik Indonesia akan melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh, pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.